Daulah Utsmaniyah meninggalkan jejak yang tak sedikit dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu daulah yang terbesar, Daulah Utsmaniyah mampu menguasai dan memperluas sebaran wilayah Islam. Daulah Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Utsmani berdiri pada abad ke-12 dan menguasai selama 6 abad lamanya. Lalu bagaimana ya sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah itu? Suku Kayi merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya yang berasal dari kerajaan Mongol melakukan penyerangan. Di bawah kepemimpinan Sulaiman, suku Kayi tersebut melakukan perjalanan ke Transoksania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan mulai kehidupan baru. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Oghuz pada tahun 1281. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyik, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaiman Shah melakukan pengembaraan ke Anatolia dan dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian kedudukannya diganti oleh putranya yang bernama Ertugrul. Sesampainya di sana, dia diterima penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertugrul dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium yang berujung pada kemenangan. Atas bantuan tersebut, Ertugrul diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut diambil alih oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 hingga 1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada 1300 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsman I. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, di antaranya Sogut pada 1299 hingga 1335 Masehi, Bursa pada 1335 hingga 1413 Masehi, Adrianopel pada 1413 hingga 1453 Masehi, dan Konstantinopel 1453 hingga 1922 Masehi. Dalam perkembangan Daulah Utsmaniyah, banyak sekali pemimpin dan raja-raja yang berkuasa serta upaya yang mereka lakukan untuk Daulah Utsmaniyah. Siapa saja ya raja dan pemimpin yang memimpin Daulah Utsmaniyah itu? Yuk kita simak dan perhatikan penjelasan berikut ini bersama-sama. Yang pertama, masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. Yang pertama dipimpin Utsman I pada tahun 699 hingga 726 Hijriah atau 1299 hingga 1326 Masehi. Beliau berhasil memperluas batas negara Turki hingga Kekaisaran Bizantium dan membebaskan Bursadi, salah satu kota di tepi Laut Marmara. Yang kedua yaitu dipimpin oleh Orhan. Orhan berkuasa meneruskan posisi ayahnya yakni Utsman I. Upaya beliau adalah menjadikan Busro sebagai ibu kota kerajaan, mengangkat adik Alauddin menjadi Perdana Menteri. Selain itu, beliau juga membentuk Inkisyariyah atau Janissary, sejenis tentara khusus. Lalu ada Murad I. Murad I adalah putra kedua dari Orhan. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil, Eropa, dan Adrianopel atau diubah jadi Edirne, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Perluasan wilayah kekuasaannya terus meluas hingga bagian utara Yunani. Lalu ada juga Bayazid I. Beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia sehingga ia diberi gelar Yaldrum yang berarti kilat. Pada masa ini terjadi Perang Salib I. Beliau mempunyai keinginan untuk menaklukkan Konstantinopel, namun keinginan tersebut diurungkan karena dia menghadapi Timur Leng, yaitu penguasa Islam Sunni keturunan Mongol Turki, dan mengalahkan Bayazid.
Yang kedua, masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Yang pertama ada Muhammad I. Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi, menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bizantium dan Venesia untuk menyatukan kembali negara yang terpecah dan kedua negara tersebut tidak mengganggu Daulah Utsmaniyah. Lalu ada Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falah, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, di antaranya Perang Salib Kedua. Dalam peperangan ini, beliau mengalami kekalahan, tetapi dengan bantuan putranya akhirnya perang dilanjutkan dan berhasil meraih kemenangan. Lalu ada juga Muhammad II atau Al-Fatih. Ia adalah seorang yang mampu menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Konstantinopel merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan. Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik dunia. Lalu ada juga Bayezid II. Pada masanya dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Dan juga terjadi banyak perselisihan. Hingga akhirnya Sultan Bayezid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Lalu ada pula Salim I. Masa beliau memimpin memanglah singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. Lalu ada pula Sulaiman I atau Al-Qanuni. Beliau seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani, sehingga diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent, atau yang bisa diartikan sebagai pembuat undang-undang, yang tertuang dalam kitab Multaqaul Abhar atau Muttaqul Abhur, atau yang artinya muara segala samudra. Al-Qanuni dikenal juga dengan Qanun Osmani. Beliau berhasil membangun masjid, madrasah, asrama pelajar, takijah atau tempat memberi makan fakir miskin, istana, museum, dan menguasai kota-kota besar. Yang ketiga, kita bahas tentang masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah terjadi pada beberapa pemimpin berikut seperti Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad II, Sultan Ahmed I, dan Sultan Mustafa I. Pada masa pemimpin-pemimpin tadi banyak terjadi masalah, misalnya pemberontakan, perebutan kekuasaan, hingga terdapat pemimpin yang mementingkan kepentingan sendiri. Yang terakhir kita bahas tentang masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Dari perjalanan panjang Daulah Utsmaniyah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari Daulah Utsmaniyah. Keteladanan yang bisa kita terapkan dari Daulah Utsmaniyah yang pertama, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Yang kedua, bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Yang ketiga, bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Yang keempat, membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Yang kelima, membangun dan menghargai arsitektur. Hal-hal tersebut terlihat dari peninggalan dan usaha para pemimpin Daulah Utsmaniyah, sehingga hal-hal yang baik bisa kita tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.